Nah, bagaimana aku dia? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ramadan, NIM 2012-147, kelas Pinjas A2. Yang pertama, pengertian sosiologi antropologi. Sosiologi antropologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan manusia, baik dari segi fisik, sosial maupun budayanya. Kata atau istilah sosiologi pertama-tama muncul dalam salah satu jilid karya tulis Auguste Comte pada tahun 1857 sampai 1978 yang berjudul Cours de Philosophie Positif, yang di dalamnya terdapat antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik atau biologi. Kedua, tujuan sosiologi antropologi. Dikutip dari Discover Anthropology, Ruth Benedict pada tahun 1887 sampai 1948 mengatakan tujuan antropologi adalah untuk membuat dunia aman bagi perbedaan manusia. Sedangkan menurut Kunjaraningrat dalam pengantar ilmu antropologi pada tahun 2002, tujuan antropologi adalah yang pertama, tujuan akademis untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Yang kedua yaitu tujuan praktis, mempelajari manusia di berbagai masyarakat atau suku bangsa di dunia, guna membangun masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, adapun manfaat mempelajari antropologi untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Yang keempat, pendekatan teori kebudayaan dan implikasinya pada pendidikan. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks dan di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat yang diperoleh seseorang dalam masyarakat, dan teori kebudayaan dapat digunakan untuk memperlancar pembangunan masyarakat dan lain-lain. 5. Keterkaitan antara struktur sosial dan perkembangan kepribadian. Struktur sosial sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang, karena memiliki fungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok, yang mungkin anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya, akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari orang lain maupun kelompok lainnya. Konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa bermaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif agar setiap individu atau masyarakat dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. Ketujuh, agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi yaitu agen sosial yaitu pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi. Yang pertama yaitu keluarga, kedua kelompok bermain,
ketiga media massa, dan yang terakhir itu lembaga pendidikan sekolah. Yang kedelapan, model sosialisasi, termasuk pola asuh atau parenting style dalam berbagai kebudayaan. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anaknya. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orang tua kepada sang anak. Pola asuh menurut Diana Baumrind tahun 1967 pada prinsipnya merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anak mereka dalam melaksanakan tugasnya serta menuju proses pendewasaan. Berikut beberapa macam pola asuh, diantaranya sebagai berikut. Pola asuh otoriter atau authoritarian parenting. Orang tua dengan tipe ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka sering mendesak sang anak untuk menuruti atau mengikuti perintahnya serta menghormatinya. Kedua, pola asuh demokratis atau oritatif. Pola asuh ini bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri. Namun orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Yang kesembilan, konsep, proses, dan teori perubahan sosial budaya. Teori perubahan sosial dan budaya merupakan teori yang mempelajari perubahan yang terjadi pada masyarakat, terutama pada bidang sosial dan budaya dalam kurun waktu tertentu. Teori siklus mengemukakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Setiap kehidupan akan mengalami kemajuan serta kemunduran. 10. Dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Cara-cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses menata dan mengembangkan peranata dalam masyarakat, yang dalamnya peranata tersebut berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur dan berpedoman bagi eksistensi tindakan masyarakat. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralis budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Fenomena sosial dalam pendidikan. Keterkaitan antara keduanya adalah di mana pendidikan terjadi perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial yang di dalamnya adalah pendidikan. Karena pendidikan itu ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal maupun non-formal. Pemikiran kreatif dan proaktif dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Solusi dari masalah ini yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang perubahan kurikulum dan memikirkan dampaknya terhadap siswa dan tenaga pekerja yang terkait, serta mengalokasikan dana untuk pendidikan dengan tepat. Semua itu dapat diselesaikan dengan cara berpikir kreatif yang dapat memecahkan masalah dengan banyak solusi, sedangkan berpikir proaktif lebih menekankan pada tanggung jawab. Sekian dan terima kasih, itulah tadi paparan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.